Sope Suka Film. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Super. Kali ini kita akan rangkumkan film drama percintaan. Film ini berhasil meraih penghargaan sebagai film terbaik di ajang Oscar 2018. Disutradarai oleh Guillermo del Toro, film ini mampu menyajikan sebuah kisah cinta yang tidak biasa antara manusia dengan monster ikan. Sinopsis dulu ya. The Shape of Water bercerita tentang seorang gadis bisu yang bekerja sebagai cleaning service di sebuah laboratorium rahasia. Elisa mempunyai kebiasaan masturbasi di setiap paginya. Laboratorium itu meneliti tentang seekor manusia ikan. Suatu hari, Elisa melihat makhluk itu dan tumbuh benih cinta. Bagaimana kisah cinta Elisa dimulai dengan monster itu? Langsung saja kita mulai ceritanya. Film diawali dengan adegan memperlihatkan Elisa yang bangun dari tidur. Dia tinggal di kamar loteng sebuah gedung bioskop. Rutinitas hariannya dimulai dari merebus telur, mandi, dan bermasturbasi. Dia juga memberikan makanan kepada tetangga kamarnya, Giles, seorang seniman yang tinggal sendiri. Elisa berangkat bekerja tengah malam. Dia bekerja sebagai cleaning service di pusat penelitian antariksa. Di sana, Zelda temannya yang selalu bersamanya ketika bekerja. Mereka berdua mulai membersihkan segala kotoran yang ada di dalam fasilitas itu. Ketika membersihkan sebuah ruangan laboratorium, sebuah aset datang ke fasilitas tersebut. Elisa yang melihat ke dalam tabung silinder itu, sesuatu muncul dari dalam sana. Pak Fleming, kepala keamanan, menyuruh Zelda dan Elisa keluar. Pulang dari kerja, Elisa pergi ke sebuah toko pie bersama Giles. Giles membelikan Elisa pie. Giles terlihat menyukai penjaga toko. Sepertinya dia homo. Elisa dan Giles pun pulang ke rumah dan menonton TV bersama. Elisa menjalankan rutinitas kembali di dalam kamarnya dan bekerja kembali. Ketika Zelda dan Elisa membersihkan toilet, Pak Strickland masuk dengan membawa tongkat listriknya dan pipis. Ya, Strickland adalah orang yang membawa monster tersebut ke dalam fasilitas ini. Elisa dan Zelda membersihkan sampah yang ada di lorong. Terdengar suara teriakan monster. Pak Strickland keluar dari sebuah ruangan dengan dua jarinya yang putus. Mereka berdua pergi dari sana dan makan. Pak Fleming mendatangi mereka berdua. Zelda yang belum sempat makan pun menggerutu. Mereka disuruh membersihkan lab yang terdapat banyak darah di dalamnya. Elisa menemukan dua jari yang putus milik Pak Strickland. Zelda pergi memanggil seseorang. Elisa yang masih berada di dalam lab, dia melihat monster tersebut di dalam tabung kaca yang besar. Sesampainya di apartemen, dia menceritakan kepada Giles apa yang dia lihat. Giles bersiap untuk pergi menjual lukisannya dan meninggalkan Elisa yang sedang menonton TV. Terlihat Giles yang dikomplain oleh kliennya soal pemilihan warna kepada lukisannya. Elisa kembali bekerja. Dia masuk ke dalam lab tersebut dan melihat monster itu lagi. Dia memberikan telur rebus buatannya. Monster itu mengambil dan langsung pergi dari sana. Zelda dan Elisa dipanggil Pak Strickland. Dia mencari tahu tentang mereka berdua. Strickland menceritakan bahwa makhluk itu dibawa dari sungai di Amerika Selatan dan menyuruh mereka kembali untuk bekerja. Di hari berikutnya, Elisa kembali memberi monster tersebut telur rebus serta memainkan kotak musik miliknya. Dia memutarkan lagu itu setiap hari. Dan mereka pun mulai menjadi dekat. Salah seorang pegawai lab tersebut melihatnya, yang ternyata dia adalah mata-mata Rusia. Dia menyerahkan semua catatan tentang makhluk itu kepada pihak Rusia dan juga tata letak fasilitas penelitian. Dia memberitahukan kalau makhluk itu juga kemungkinan bisa berkomunikasi dengan seseorang. Elisa yang selesai beristirahat, dia kembali mendatangi monster tersebut. Ketika masuk ke dalam lab, dia melihat monster tersebut dirantai dan badannya berdarah. Sepertinya tengah dilakukan penyiksaan kepadanya. Elisa bersembunyi ketika Strickland masuk ke dalam. Dia kembali melakukan penyiksaan menggunakan tongkat listrik miliknya dan menemukan sebutir telur milik Elisa yang jatuh ke lantai. Jenderal Hoyt masuk dan menanyakan tentang makhluk itu. Pak Strickland mempunyai usulan untuk membedah makhluk itu supaya mereka bisa unggul dari Uni Soviet. Salah seorang ilmuwan menolaknya, tetapi itu tidak digubris. Dalam ruangan Pak Strickland, Jenderal Hoyt menyetujui usulan tersebut. Elisa yang mendengar itu hanya merasa sedih. Di dalam rumah, Elisa mengajak Giles untuk membantunya mengeluarkan makhluk itu dari sana. Dia merasa kasihan kepadanya sebab makhluk itu juga dapat memahami tentang dirinya. Giles tidak mau membantunya dan pergi meninggalkannya. Giles kembali menjual lukisannya dan kali ini benar-benar ditolak.
Dia pergi ke tempat penjual pie. Giles pun merasa ada kesempatan dan merayu penjual pie, tapi ditolak dan diusir. Sepertinya penjual pie bukan homo. Di dalam rumah, Elisa sedang membersihkan kamar mandi. Giles mendatangi kamarnya dan mengatakan bahwa dia akan membantu Elisa. Di sisi lain, ilmuwan yang menjadi mata-mata Rusia mengatakan kepada atasannya kalau pihak Amerika mau membedah makhluk itu. Ilmuwan tersebut diberikan pilihan kalau Rusia tidak dapat mengambil makhluk itu, maka pihak Amerika juga tidak boleh mempelajarinya. Maka, ilmuwan tersebut diperintahkan untuk membunuh makhluk itu. Strickland mendatangi showroom Cadillac. Dia membeli sebuah mobil Cadillac baru. Sementara itu, Elisa dan Giles merencanakan tentang cara membawa lari makhluk itu. Dia berencana menggunakan mobil laundry sebagai penyamaran dalam pelariannya. Di dalam kantor, Strickland mulai tertarik pada Elisa. Dia bernafsu dengannya. Semua karyawan mulai pulang. Elisa mempersiapkan semuanya. Dia mulai menggeser kamera pengawas. Sementara itu, ilmuwan mata-mata datang ke kantor Strickland untuk meminta sekali lagi agar makhluk itu tidak dibunuh. Dia melihat kamera yang bergerak digeser oleh Elisa. Elisa masuk ke dalam lab dan berusaha untuk mengeluarkan makhluk itu. Ilmuwan mata-mata Rusia tersebut melihat Elisa masuk ke dalam lab. Dia malah membantu dan mengarahkan Elisa tentang apa yang harus disiapkan supaya makhluk itu tetap hidup. Di sisi lain, Giles berangkat menggunakan mobil menuju fasilitas riset tersebut. Elisa membawa makhluk itu ke dalam gerobak miliknya. Ketika sampai di tempat parkir, Zelda menghalanginya. Dia memperingatkan kepada Elisa untuk tidak meneruskan aksinya. Di tempat Pak Strickland, dia melihat CCTV kalau ada mobil yang masuk. Dan dia menelpon petugas jaga, tapi tidak ada respon. Dia pun lari menuju tempat parkir dengan tongkat listriknya. Bom yang dipasang ilmuwan pun merusak sekring listrik dan membuat pasokan listrik mati. Giles yang tertahan di pos berhasil dibantu oleh ilmuwan mata-mata Rusia. Mereka bergegas memasukkan makhluk itu ke dalam mobil. Strickland yang datang menembaki mobil itu. Giles berhasil kabur dengan sedikit menggores Cadillac baru milik Strickland. Makhluk itu pun ditaruh di dalam bathtub dan berhasil selamat. Di dalam kantor, Strickland ditelepon oleh Jenderal Hoyt. Dia meminta Strickland untuk membereskan masalah ini. Elisa berencana melepas makhluk itu ketika hujan turun. Di dalam fasilitas penelitian, Zelda dan Elisa dipanggil oleh Pak Strickland ke dalam kantornya. Mereka berdua diinterogasi, tapi tidak menemukan apa-apa. Di dalam rumah, makhluk itu pergi berjalan dan memakan kucing peliharaan Giles. Giles yang melihat makhluk itu, dia menyerang dan kabur menuju bioskop di bawah apartemennya. Di kantor, ketika hendak pulang, Elisa mendapatkan telepon dari Giles. Elisa pun pulang dan menemukan makhluk itu di dalam bioskop. Dia membawa kembali ke dalam rumahnya. Sebelum tidur, Elisa bercinta dengan makhluk itu, yang kemudian Elisa melalui hari-hari yang menyenangkan di tempat kerja. Sementara itu, Dmitri, ilmuwan mata-mata Rusia, berniat untuk pergi dari lab tersebut. Lama-kelamaan hubungan antara Elisa dan makhluk itu menjadi erat. Mereka sering bercinta, bahkan membuat banjir di dalam kamar mandinya. Dalam kantor, Strickland didatangi oleh Jenderal Hoyt karena dia belum menemukan makhluk itu. Strickland diberi kesempatan lagi untuk menemukan makhluk itu dalam waktu 36 jam. Kalau tidak, maka Strickland akan dipecat. Semakin lama di rumah Elisa, makhluk itu menjadi sakit. Zelda yang datang ke rumah Elisa dan melihat makhluk itu lemas di bak mandi. Sisinya menjadi mudah lepas. Zelda pun mencoba menghubungi Dr. Dmitri, tapi dia tidak mendapatkan sebuah jawaban. Ternyata Dmitri pergi dari rumahnya. Strickland mengamati dari luar rumahnya dan mengikutinya. Di tempat perjanjian, Dmitri ditembak oleh rekannya sendiri. Strickland datang dan menembak rekan Dmitri. Yang kemudian, Strickland menghajar Dmitri. Dia memaksa Dmitri untuk memberitahu di mana makhluk itu. Dan dia memberitahu kalau yang mengambil makhluk itu adalah petugas kebersihan. Strickland mendatangi rumah Zelda. Dia memaksa Zelda memberitahu di mana makhluk itu. Zelda yang diam, tapi suami Zelda malah memberitahu kalau Elisa yang mengambil makhluk itu. Strickland pergi ke tempat Elisa. Zelda memperingatkan kepada Elisa kalau Strickland datang ke sana. Strickland yang datang ke sana, dia tidak menemukan apa-apa. Hanya genangan air bekas makhluk itu, dan mengetahui di mana mereka membawa makhluk tersebut. Elisa, Giles, dan makhluk itu pun sampai di sebuah dermaga. Ketika berpamitan, Strickland datang dari belakang dan menembak makhluk itu dan juga Elisa. Giles yang masih hidup pun menghantam kayu ke wajah Strickland. Makhluk itu dapat kembali dan menyembuhkan diri.
Dia mendatangi Strickland dan menggorok lehernya. Makhluk tersebut membawa Elisa ke dalam laut. Di dalam air, dia membuat Elisa sembuh kembali. Dan film pun berakhir. Itu tadi rangkuman film The Shape of Water, film yang memenangkan penghargaan kategori film terbaik Oscar 2018. Bagi kalian yang sudah melihat, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe.